Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Jamaah Majlis Misbaratul Huda yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian semua berada, bahwa kita hidup pasti akan mati. Kita nanti setelah mati pasti akan dihisab oleh Allah di padang mahsyar sana. Di mana letak padang mahsyar itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita semuanya nanti pasti akan dikumpulkan oleh Allah di sana untuk menghadapi hisab atau perhitungan amal ini yang kita laksanakan dan kita lakukan selama kita hidup di dunia. Ini sungguh menakutkan. Ini sungguh mengerikan. Apalagi kalau kita hidup selalu bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Bahkan kita mati atau meninggal, kita belum bertaubat kepada Allah. Karena di persidangan Allah ini, ketika kita dihadapkan kepada Allah, bibir kita dikunci, lisan kita ini dikunci, tangan kita yang berbicara, dan kaki kita menjadi saksi. Semua perbuatan, semua amalan atau pekerjaan yang kita lakukan semasa kita hidup di alam dunia. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin. Mungkin saudara-saudaraku semua sering membaca ayat ini. Coba kita renungkan. Di satu hari nanti, yakni di padang mahsyar, saat kita semua dihadapkan oleh Allah, saat kita disidang oleh Allah, saat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari semua amal perbuatan kita, bibir kita, lisan kita ini dikunci oleh Allah sehingga tidak bisa untuk bicara. Tapi tangan-tangan kita ini yang akan bicara, dan kaki kita akan menjadi saksi apapun perbuatan kita yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Ketika amal perbuatan baik yang kita lakukan di alam dunia, maka balasannya juga akan baik. Tapi ketika amal perbuatan itu jelek yang kita lakukan di alam dunia, maka balasannya juga jelek. Bahkan sekecil apapun perbuatan itu yang kita lakukan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, di sana nanti akan ditambahkan oleh Allah sekecil apapun itu. Walaupun kita lakukan selama di dunia, tidak ada yang tahu. Bahkan kita bisa menutupinya dengan rapat-rapat. Tapi di sana
Semua akan tampak dengan jelas. Ditunjukkan kepada diri kita. Inilah persidangan Allah. Maka di situ nanti banyak orang yang menangis, menyesali diri. Tapi penyesalan tak ada gunanya. Tangisan tidak ada gunanya. Karena ini sidang dari Allah. Sebagai bentuk balasan dari amal perbuatan kita nanti. Masa kita lakukan di alam. Maka jamaah sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, sebelum ajal datang, bertobatlah. Kembalilah ke jalan Allah. Mohonlah ampunan kepada Allah. Tinggalkan semua maksiat yang pernah kita lakukan. Menyesallah. Karena ada hari pembalasan. Yang mana tidak ada pembelaan sama sekali. Kecuali amal perbuatan yang soleh. Yang akan dan bisa menyelamatkan diri kita di sana. Setelah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian semua amal itu akan dimizan atau ditimbang oleh Allah. Berat yang baik atau berat yang jelek. Jika yang baik itu yang berat, maka akan kita masuk ashabul yamin, golongan kanan. Golongan orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Golongan orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berat kejelekan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita jalankan, maka kita akan masuk dalam ashabus sibah atau golongan ini. Golongan yang akan mendapatkan siksaan Allah, yang akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi penduduk di neraka abadal abadi selama-lamanya. Sahabat-sahabatku, segera tinggalkan maksiat. Berubahlah. Kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dimizan, kita nanti akan melewati Shiratul Mustaqim. Yang kata para ulama, tajamnya syirat ini 7 kali tajamnya pedang. Di bawah syirat ini berkobar api neraka jahanam yang begitu panasnya luar biasa. Hanya orang yang terjerumus di situ. Karena sebagai hukuman kesalahan yang kita lakukan di alam. Maka selagi kita sempat, mari kita bertobat. Kita berbaiki diri semuanya kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah dengan sungguh-sungguh, memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimah ini, kalimah yang mampu menjadikan kita di akhir hayat kita mendapatkan sertifikat husnul khatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini, maka dia akan mendapatkan husnul
Dan kalimat la ilaha illallah ini yang mampu menyelamatkan kita di alam kubur kita. Sehingga alam kubur kita menjadi nikmat, menjadi raudhah min riyadil jannah. Laksana taman dari beberapa tamannya surga. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini mampu menjadikan kita masuk dalam surganya Allah. Tiga di mizan. Kalimat la ilaha illallah. Ini lebih berat dunia. Lebih berat la ilaha illallah daripada dunia seisinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa membaca la ilaha illallah 100 kali, maka dia wajahnya kelak di akhirat sana nanti akan terang benderang laksana bulan purnama. Dan barang siapa membaca la ilaha illallah, berzikir pagi, siang, petang, malam, kalimat la ilaha illallah ini, maka dia akan masuk dalam bentengnya Allah. Ketika orang itu masuk dalam benteng Allah, maka dia masuk dalam perlindungan Allah. Dan ketika dia masuk dalam perlindungan Allah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari apinya neraka. Amin ya rabbal alamin. Drama singkat ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Berbanyak zikir, berbanyak membaca la ilaha illallah, pasti dakhalal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.